kenapa saya sudah 2 kali menjadi ketua umum PBNU sudah merasa cukup. Karena saya tahu bahwa akan ada sawan-sawan dari sana sini. Daripada saya harus berhadapan dengan teman sendiri, sejak hampir setahun sebelum muktamar saya mengatakan saya tidak nyalon. Tapi tolong NU dijaga sesuai dengan kemurniannya. NU tidak cukup murni, tapi dia harus berkembang. Tapi perkembangan itu harus pakai manhaj yang bisa menandingi orang lain, bukan mengikuti orang lain dalam posisi kapitulasi kita kepada orang lain. Disinilah bedanya antara tasamuh, antara toleransi dengan kapitulasi, antara tasamuh dengan istislam. Beda. Kalau tasamuh, toleransi itu kita tegak berdiri tapi mengayomi yang lain. Kalau istislam itu tegaknya itu tidak ada, cuma gaya mengayomi padahal dia ikut kepada orang lain. Alhamdulillah, ini yang tersenyum ini orang yang cerdas-cerdas. Tapi saya lihat di sana kok tidak ada yang tersenyum. Cara-cara istislam, kapitulasi, apa kata tasamuh? NU itu toleran, NU tasamuh, NU moderat, tidak ekstrim, tapi juga tidak menyerahkan akidah kita kepada orang lain. Istilahnya koeksistensi dan multi eksistensi. Dan sebagai mayoritas harus berkualitas di atas mayoritas sambil melindungi minoritas. Jadi kita mayoritas harus berkualitas di atas minoritas, tetapi melindungi minoritas. Nah, ketika kita melindungi padahal kualitas kita ambruk, sebetulnya bukan melindungi, tapi terlelap di dalam formasi yang dipakai oleh orang lain. Disinilah uniknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, seperti yang kita hadapi sekarang, ribut PKI dan sebagainya, dia bukan satu-satunya bahaya yang kita hadapi. Bisa juga dari segi-segi yang lain. Di dalam NU sendiri, to'ifah itu mulai kemasukan yang tidak-tidak. Hubungan antara politik dengan Jam'iyah sudah kehilangan amanah. Padahal kunci politik itu adalah al-amanah was-sidq. Sidq dan amanat itulah kunci daripada kecemerlangan politik. Ketika politik kehilangan as-sidq wal amanah, maka dia sebetulnya hanya perusahaan politik. Tapi aneh, sidq sama amanat itu sudah lama pergi, kok tidak pulang-pulang sampai sekarang. Iki dia kemana saja? Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak menganjurkan saudara-saudara marah-marah dengan tempo dan begini. Saya tidak menganjurkan. Saya hanya menganjurkan bahwa inilah saatnya alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hari ini adalah waktunya kita mengintrospeksi diri. Tutup semua kelemahan-kelemahan sehingga mereka tidak bisa masuk. Kadang-kadang sering kita melakukan gol bunuh diri. Kadang-kadang gol bunuh diri itu juga dibungkus dengan intelektualisme, dibungkus dengan berbagai macam kata-kata yang manis, padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Ujung-ujungnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Pak, waktu tahun 65, modal kita masih utuh, kiai-kiai masih sakti,
Anak Ansor disuruh mandi saja, begitu keluar dari mandi, dia sudah tidak mempan senjata tajam. Beliau-beliau yang begini sekarang sudah wafat. Kalaupun ada, tinggal sedikit. Sebagian besar sudah menjadi korlap-korlap pilkada di mana-mana. Jadi posisi moralitinya itu sekarang lebih rendah dari dulu, sementara yang dihadapi jauh lebih rumit daripada yang dulu. Jauh lebih rumit. Saya baru ketemu Menteri Agama 2 hari yang lalu. Saya membawa Ketua MUI Kupang, namanya Pak Makarim. Dia membuat masjid sampai sekarang tidak bisa jalan, Pak. Karena diributi sama tetangga kiri kanan yang tidak setuju kepada masyarakat itu, masjid itu, dan tanda tangannya tidak cukup, sudah cukup dicabut lagi, begitu terus. Saya katakan sama Pak Menteri Agama, kita harus melindungi minoritas agama yang lain. Tapi ketika Islam menjadi mayoritas, pertanyaannya, Islam menjadi minoritas seperti di Kupang, pertanyaannya, siapa di kalangan umat yang membela itu sebagai minoritas umat Muhammad Rasulullah